warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan video kali ini saya bisa berbagi kembali kepada sahabat semua. Insyaallah saya akan berbagi lagi kembali doa maupun amalan yang insyaallah bermanfaat untuk para sahabat yang mau mengamalkannya, dimana saya pada kesempatan kali ini ingin melanjutkan video yang kemarin. Untuk yang penasaran ingin memiliki kodam pendamping baik dari leluhurnya maupun yang didapat oleh amalan, saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini, dan buat yang belum silahkan diklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat untuk berbagi doa dan amalan yang insya Allah bermanfaat untuk para sahabat subscriber semua. Ada 3 tingkat yang akan saya ijazahkan, namun untuk video kali ini saya akan berbagi mulai dari tingkat pertama atau tingkat 1, yang dimana doa atau asma ini tidak kalah dengan asma Sungai Raje, asma Syefi Nur Muhammad, dan asma Raje Dir Raje. Asma apa yang akan saya bagikan? Saya akan membagikan asma sir tingkat 1. Dan kayaknya di kalangan Al-Hikmah atau yang suka dengan kebatinan tidak asing lagi dengan asma ini. Namun saya hanya ingin berbagi, silahkan yang mau mengamalkan. Buat yang tidak minat pun tidak apa-apa. Tak lupa saya doakan semoga para sahabat semua selalu diberikan umur panjang, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, serta selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tanpa harus panjang lebar, seperti biasa saya akan membagikan tata cara untuk mendapatkan atau tata cara pengamalan asma sir ini. Untuk mendapatkan ilmu ini, harus dilakukan afdolnya dengan cara berpuasa. Puasanya itu bila ruh, tidak boleh berbuka atau makan makanan yang bernyawa. Boleh dilaksanakan 3 hari ataupun 7 hari.
yang dimana puasanya dimulai dari malam Selasa ataupun hari Senin malam Selasa. Kita ingin mengamalkan puasanya dimulai malam Selasa lalu bertawasul kepada satu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kepada Nabi Allah Khidir Balya bin Malkan alaihi salam. Ketiga, kepada Sunan Bonang. Keempat, kepada Raden Said atau Sunan Kalijaga. Kelima, kepada Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya kepada Syekh Sultan Muhyiddin Gusti Ahmad. Lalu pada keempat malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Lalu kepada Man Azazani atau Sohibul Ijazah. Selanjutnya kepada kedua orang tua, dan selanjutnya kepada diri kita dan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti boleh saya tuliskan di deskripsi untuk tawasulnya beserta doanya atau asmanya ya, yang mungkin kurang lebihnya sudah banyak yang tahu tentang asma sir ini. Yang asmanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, Salamun qawla mir Rabbir Rahim, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Seperti itu doa atau asmanya. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, Salamun qawla mir Rabbir Rahim, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Seperti itu para sahabat doa ataupun asmanya. Dan adapun tata caranya untuk melakukan pengamalannya, pertama kita melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah bilaru 3 atau 7 hari. Setelah berpuasa di malamnya kita melaksanakan sholat sunnah aja, membaca tawasul dan mewiridkan asmanya atau doanya sebanyak 333 kali ataupun 999 kali. Seperti itu dibaca selama berpuasa pada waktu malamnya. Dan ketika sholat fardu
Selepas sholat fardu 5 waktunya cukup dibacakan 33 kali ataupun 99 kali. Namun sebelum membaca tawasul atau selesai membaca tawasul, kita tambahkan bacaannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim atau istighfar. Lalu membaca haqalah atau la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan dengan membaca sholawat seperti biasa dan membaca doa Nabi Yunus. Seperti apa doa Nabi Yunus? Mungkin sudah banyak yang tahu ya, atau nanti semuanya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Umum aja, baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, baca syahadatnya 7 kali, baca istighfarnya 7 kali, baca haqalahnya 7 kali, baca sholawatnya 7 kali, dan baca doa Nabi Yunusnya 7 kali. Semua masing-masing 7 kali, dan langsung dilanjutkan dengan membaca tawasul. Setelah membaca tawasul, mulai mewiridkan asmanya sebanyak 333 kali ataupun sebanyak 999 kali. Itu diamalkannya selepas sholat hajat dan selepas sholat fardu. Dan jika sudah selesai 3 hari ataupun 7 hari, untuk pengistiqomahannya cukup dibacakan 3 atau 7 kali. Dan apabila untuk mengamalkan atau mempraktekkan ilmu ini atau asma ini, kita membacakan asmanya, baca 3 kali, menahan nafas, tekan dalam perut atau pusar, salurkan energi kita ke dalam tangan, misalkan untuk pengobatan, dibaca 3 atau 7 kali, langsung diusapkan ke bagian yang sakitnya. Misalkan sakitnya di sini, kita bacakan dulu asmanya, transferkan energinya, dirasakan sampai ke tangan, lalu kita tempelkan. Nah, seperti itu. Nah, dan jangan lupa selalu sertakan niat kita. Jadi setelah membaca asmanya, salurkan energinya, mentransfer energinya untuk penyembuhan seseorang. Niatkan dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya meminta kekuasaanmu dan meminta izinmu untuk menyembuhkan fulan bin fulan. Sendiri bisa dikreasikan sendiri kata-kata atau kalimatnya untuk niatnya atau memanjatkan doanya.
insya Allah kalau kitanya yakin dan pengamalannya benar, ya biidznillah kun fayakun. Kalau untuk kebaikan dan untuk apalagi untuk berguna buat orang lain, ya insya Allah Allah juga tahu apa yang ada dalam benak hati kita. Yang intinya agar manfaat aja buat diri sendiri, buat keluarga, buat usaha, dan buat orang lain. Semoga semua yang udah mengamalkan amalan yang saya bagikan, semoga diistiqomahkan dalam pengamalannya dan diijabah doanya dan ditajribkan keilmuannya agar bisa membentengi diri sendiri, mendongkrak usaha dan karir, serta yang lebih penting untuk menguatkan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ridhoannya dan memberikan izinnya untuk kita bisa berguna untuk orang lain, seperti itu. Karena kalau misalkan dibilang nggak bisa, ya saya pribadi pun nggak bisa kalau misalkan tanpa izin Allah dan kitanya nggak yakin dengan apa yang kita jalankan, ya nggak apa tuh, saya nggak ini, sama-sama masih belajar intinya gitu. Belajar dan terus belajar, menggali dan terus menggali. Walaupun di suatu kebaikan itu enggak semuanya, enggak segalanya diterima dengan baik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang paling baik gitu. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada salah untuk penyampaian. Dengan sangat rendah hati saya menyadarkan itu semua karena saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Bukan untuk menggurui atau ngerasa pinter atau ngerasa bisa atau apapun itu, enggak. Di sini saya hanya berniat untuk berbagi yang insya Allah dan alhamdulillah apa yang pernah saya bagikan, yang sudah saya bagikan itu sudah saya istiqomahkan atau sudah saya amalkan, dan saya pribadi sudah bisa merasakan hasilnya, baik dari minta perezekian ataupun minta suatu agar bisa berguna untuk orang lain, meminta kekayaan dengan wasilah suratul al-waqiah pun alhamdulillah sudah saya rasakan, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, hasilnya di luar logika dan hanya Allah, zat yang tak akan pernah bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Saya tidak niat untuk menggurui atau tidak merasa pintar ataupun bisa. Saya hanya berbagi dan mengedukasi bahwasanya
saya membuat channel ini atau konten ini semata untuk berbagi dan menggunakan sosial media sebagaimana adanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak buat yang sudah mendukung channel ini, buat yang sudah mengklik tombol subscribe-nya, dan buat yang belum, silahkan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Silahkan like dan silahkan berkomentar dengan baik, memberikan saran yang baik agar menjadi suatu dorongan atau motivasi untuk saya pribadi dan untuk kemajuan channel ini agar menjadi suatu channel kebanggaan dan menjadi suatu channel yang bermanfaat untuk para sahabat semua. Mungkin itu saja dari saya. Nanti saya akan rangkum dan saya bagikan di video-video selanjutnya. Salam dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.